Poro sedulur, seringkali kita merasa bahwa hidup ini seperti terjebak dalam lingkaran yang sama. Kita bekerja keras, namun hasilnya stagnan. Kita mencari ketenangan, namun kecemasan justru semakin tajam. Dalam filsafat Jawa, kondisi ini sering disebut sebagai kehilangan kiblat papat limo pancer. Kita kehilangan titik pusat atau keseimbangan jati diri. Secara ilmiah, fenomena ini berkaitan erat dengan survival mode. Ketika kita hidup dalam tekanan kronis, otak kita terus-menerus memproduksi hormon kortisol dan adrenalin. Akibatnya, kita menjadi hypervigilant atau selalu waspada secara berlebihan terhadap ancaman. Dalam kondisi siaga tempur ini, bagian otak kreatif kita, yaitu prefrontal cortex, justru menutup diri. Kita tidak bisa melihat peluang kelimpahan karena mata kita hanya dilatih untuk melihat bahaya. Inilah pentingnya kita memahami konsep hening. Dalam perspektif Islami, ini adalah esensi dari kusyuk. Saat kita mampu menenangkan badai pikiran dan masuk ke dalam kondisi relaksasi yang dalam, kita sedang melakukan regulasi pada sistem saraf otonom. Kita berpindah dari kondisi simpatetik, lawan atau lari, menuju parasimpatetik, pemulihan dan kreativitas. Ketika pikiran, cipto, dan rasa, roso, manunggal atau menyatu dalam harmoni, terjadilah apa yang disebut sebagai heart-brain coherence. Jantung kita mengirimkan sinyal koheren ke otak, yang kemudian membuka pintu bagi ide-ide besar dan solusi yang sebelumnya tidak terlihat. Inilah rahasia kelimpahan yang sesungguhnya. Kelimpahan bukan dicari dengan ambisi yang meledak-ledak, ngoyo, melainkan ditarik dengan ketenangan yang mendalam. Saat kita melepaskan identitas lama yang penuh rasa takut dan menghidupkan identitas baru yang penuh rasa syukur, semesta atas izin Gusti Allah akan mengatur ulang realitas di sekitar kita. Rezeki, kesehatan, dan kemudahan hanyalah efek samping dari selarasnya frekuensi internal kita. Maka, mari kita berhenti sejenak, ngelerem ke pikir, dan mulai menata hati. Karena sesungguhnya, perubahan nasib itu dimulai dari keberanian kita untuk melepaskan diri kita yang lama. Landasan ilmiah dan bukti dukung. Heart-Brain Coherence. Berdasarkan penelitian dari HeartMath Institute, koherensi jantung bukan sekadar perasaan, melainkan keadaan fisiologis terukur, di mana sistem saraf, kardiovaskular, dan imun bekerja dalam sinkronisasi yang efisien. Neuroplastisitas Hebb's Law, prinsip neurons that fire together, wire together. Ketika kita terus mengulang pikiran tentang kekurangan, otak memperkuat jalur saraf kemiskinan. Sebaliknya, visualisasi dan afirmasi yang disertai emosi kuat dapat membangun sirkuit saraf baru tentang kelimpahan. Psikosomatik dan epigenetik. Studi menunjukkan bahwa stres kronis menekan sistem imun. Sebaliknya, kondisi emosional yang stabil dan positif dapat mengaktifkan gen yang bertanggung jawab atas kesehatan dan pemulihan tubuh, mengurangi ketergantungan pada intervensi kimia. Quantum physics dalam psikologi mengacu pada model realitas kuantum di mana pengamat, pikiran kita, memengaruhi objek yang diamati. Dengan mengubah fokus dari masalah ke solusi, kita secara teknis memilih kemungkinan realitas yang berbeda dalam ruang kuantum.